Saya pernah ditanya, Pak Salim, mendidik anak itu sampai kapan sih? Batas akhir mendidik anak itu sampai kapan? Saya jawab, ya sampai bapak mati atau anaknya mati, Pak. Kok lama bener emang begitu, Pak? Ada yang nanya, dasar hukumnya apa, Pak? Gampang. Ya orang tuanya mati. Allah kisahkan di surat 2 Al-Baqarah 133 bahwa Nabi Yakub tetap berusaha mendidik anaknya menjelang ajalnya. Faham? Jadi Allah memberikan inspirasi kepada bapak-bapak supaya tetap mendidik anak bapak sampai bapak menjelang ajal pun jangan pernah putus untuk mendidik. Surat 2 Al-Baqarah ayat 133. Sebab kalau bapak meninggal baru mendidik kan orang lari, Pak. Masa udah mati mendidik? Di situ Allah ceritakan apa? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah engkau hadir, kata Allah, ketika Yakub menjelang ajalnya, dia melakukan cek and recheck terhadap akidah anak-anaknya. Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Ini kan proses mendidik. Cuman metodenya, caranya berbeda dengan anak kecil kan? Yang berbeda kan hanya modelnya. Yang berbeda kan hanya sistemnya. Tetapi hakikatnya adalah sama, mendidik juga kan? Itu dalil bahwa kewajiban orang tua tetap mendidik. Sampai-sampai kalau bapak sedang menghadapi sakratul maut masih bisa mendidik, didiklah loh, Pak. Bukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuatlah kebaikan, dalam Sahih Bukhari Muslim, berbuatlah kebaikan walaupun sebentar lagi kiamat, bukan? Tetap tanamlah sebuah kebaikan itu, bukan? Lalu dalilnya kalau anak mati, dalilnya ya surat 11 surat Hud ayat 42 loh, bahwa Nabi Nuh tetap mendidik anaknya menjelang ajal anaknya, bukan? Apa kata si Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya bunayya rakab mana wala takum ma'al kafirin. Ketika air semakin membumbung tinggi menyamai gunung-gunung, Nabi Nuh tetap berkata kepada anaknya, nak, berimanlah dan naiklah bersama kami, jangan engkau tetap dalam kekafiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa minal ma'lum bahwasanya membaca Al-Qur'an fadluhu 'azim. Keutamaannya sangat besar, dan ini adalah silah penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan sebagian daripada apa yang kami karuniakan kepada mereka, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Liwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih wallahu ghafurun syakur. Kala Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan ganjaran bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan dari karunia-Nya. Tidak semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan, karunia untuk membaca Al-Quran. Ada orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, namun Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan mereka kesempatan untuk menggapai pahala seperti orang-orang yang membaca Al-Quran, seperti orang-orang yang menghafal Al-Quran.
ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang-orang yang melakukannya sampai hari kiamat, duna yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang melakukannya. Maka alhamdulillah, antum bisa lihat di belakang antum, di layar antum, tahap pertama TBK Backing 002 Abu Said Al-Khudri, tahap pertama sudah sampai 60%. Yang ini semua dari andil antum yang berusaha mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Maka insya Allah ke depan di tahap yang kedua kita akan memulai tahap untuk pemasangan atap, yang insya Allah akan dikerjakan segera setelah tahap pertama ini selesai. Kami terus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kemudian andil-andil antum. Wallahu taala a'la wa alam, wa jazakumullahu khairan.